Halo guys, di sini dengan Sandi, dan yang saya pegang ini adalah keyboard mechanical dari Digital Alliance, dan tipenya itu Mecha Warrior X RGB. Alasan saya membeli keyboard ini itu selain untuk melengkapi setup meja saya, salah satu tujuannya yaitu untuk supaya keyboard laptop saya umurnya itu bisa lebih panjang. Jadi kalau saya pergi keluar rumah ya saya menggunakan keyboard internalnya laptop ini. Tapi kalau saya di rumah saja, work from home atau learning from home, saya pakai keyboard ini saat memakai laptop ini. Nah, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya selama kurang lebih 1 bulan bersama keyboard ini, dan berikut reviewnya. Nah, kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Dalam paket pembelian kita mendapatkan tentu saja keyboard itu sendiri, kemudian mendapatkan 1 buah key puller bersama dengan 1 buah switch cadangan beserta manual book dan kartu garansi. Kemudian sekarang kita bahas desainnya. Desain keyboard ini mengusung di mana key tombol-tombol itu terletak di dalam dan juga dipisahkan oleh frame-nya. Nah, tentu saja kalau kita mau membersihkannya sedikit sulit bila dibandingkan dengan desain keyboard mechanical sekarang yang kebanyakan mengikuti bahasa desain yang biasa dinamakan dengan desain floating key. Bobot dari keyboard ini adalah kurang lebih 1007 gram, atau ya katakan saja 1 kilogram lebih sedikit. Tidak bisa dibilang ringan juga karena bahan yang digunakan itu adalah plastik ABS dan juga metal, ya dikombinasi. Dan karena menggunakan bahan tersebut, keyboard ini bisa dibilang cukup solid dan anti flexing juga ya. Jadi kalau kita giniin itu nggak bakal flexing. Sedangkan untuk bahan dari keycaps-nya itu sendiri menggunakan bahan ABS, plastik ABS, dan sudah menggunakan teknologi double shot injection, sehingga meskipun sudah terpaut umur, huruf-hurufnya ini itu nggak bakal pudar, dan juga cahaya RGB-nya itu bisa kelihatan sampai luar. Kemudian kita bahas soal RGB backlit pada keyboard ini. Menurut saya, RGB backlit pada keyboard ini tuh tidak terlalu terang. Ya, masih banyak keyboard mechanical lain yang lampu RGB-nya lebih terang. Cuman menurut saya terang ini yang teman-teman lihat ini adalah kecerahan maksimal ya. Menurut saya tingkat kecerahan segini itu udah cukup buat saya, karena ya saya nggak terlalu suka yang terlalu terang seperti itu. Dan dari Digital Alliance kita diberikan opsi 20 mode pencahayaan, cukup banyak memang 20 mode pencahayaan. Itu diberikan supaya user tidak bosan dengan mode pencahayaan yang itu-itu saja. Kalaupun kita mau warna yang statik aja juga bisa kok. Dan
Untuk mengaksesnya, kita cukup tekan tombol kombinasi Fn plus insert untuk mengubah mode pencahayaan, dan kalau kita mau mengubah warna, kita tekan tombol kombinasi Fn plus delete. Disediakan juga mode gaming dengan cara menekan tombol kombinasi Fn plus 1 atau Fn plus 2 sampai angka 5. Nah, mode tersebut disediakan berdasarkan genre game yang kita mainkan. Ada FPS, ada CF, saya nggak paham CF itu apa, COD, LOL, entah itu apa, dan game racing. Namun kekurangannya adalah kita tidak bisa mengcustom tombol tersebut sesuai dengan kesukaan kita. Tak lupa soal tingkat kecerahan cahaya dan juga tingkat kecepatan mode pencahayaan. Dua hal tersebut bisa kita atur dengan menekan tombol kombinasi Fn plus panah atas bawah untuk mengatur tingkat kecerahan cahaya, dan juga Fn plus panah kanan dan kiri untuk mengatur percepatan mode pencahayaan. Nah, semua hal soal cahaya tadi, kecuali yang mode gaming, bisa kita atur juga melalui software bawaan dari keyboard ini yang bisa kita download dari situs resmi Digital Alliance. Link akan saya letakkan di deskripsi. Nah, fitur yang disematkan dalam keyboard ini bisa dibilang cukup lengkap. Ya, kita sebutkan saja. Misal seperti full anti ghosting, dimana semua key-nya itu sudah anti ghosting. Jadi kalau kita mau menekan sebuah combo itu tidak akan ada sesuatu bagian yang tertinggal. Kemudian ada tombol media dan juga shortcut aplikasi di area F1 hingga F12. Kemudian ada makro yang bisa kita atur melalui software bawaannya juga. Dan juga keyboard ini sudah mendukung splash resistant atau splash proof, atau yang biasa kita sebut dengan anti cipratan air. Jadi dengan adanya splash proof, buat teman-teman yang suka teledor bisa meminimalisir kerusakan pada saat kita tidak sengaja menumpahkan air minum. Keyboard ini terdiri atas 4 varian switch, terdiri atas blue switch, green switch, orange switch, dan red switch. Keempat switch tersebut menggunakan switch merek Autemu, di mana dapat diklaim bisa bertahan hingga 50 juta klik. Nah, kebetulan yang saya pegang sekarang merupakan varian dari orange switch. Nah, karakter dari orange switch ini tidak terlalu berisik, tapi juga masih memiliki feel tactile. Nah, sepengalaman saya selama menggunakan keyboard ini cukup enak untuk dipakai berlama-lama mengetik, apalagi buat teman-teman yang hobi mengetik atau bahkan kerjanya itu seperti sekretaris dan semacamnya yang harus mengetik banyak file. Untuk suara dari switchnya bisa teman-teman nilai sendiri. Berikut suaranya. Nah, keyboard ini merupakan versi refreshment dari keyboard dengan tipe yang sama, namun dikeluarkan 6 bulan yang lalu.
Jadi bisa dibilang ini merupakan V2-nya Digital Alliance MechaWarrior X RGB. Kemudian secara sekilas memang antara yang V1 dan V2 itu tidak ada perbedaannya. Nah, kalau dilihat lebih detail lagi, baru kita bisa menemukan apa saja perbedaannya. Nah, mulai dari letak tombol untuk mengatur mode pencahayaan dan juga warna dalam statik, kemudian tombol untuk mengatur tingkat kecerahan dan juga tingkat percepatan mode pencahayaan. Nah, perbedaan yang lainnya bisa kita sadari di mana ada salah satu fitur yang dihilangkan, yaitu fitur di mana kita bisa mengcustom huruf mana saja atau bagian mana saja yang menyala secara tetap tentu saja, dan juga kita mengaturnya secara manual. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya lagi bisa kita temukan dari tampilan software dan juga opsi di software antara yang versi pertama dan versi yang kedua ini. Tak lupa juga perbedaannya yaitu terdapat pada kalau di versi yang pertama kabelnya masih menggunakan kabel rubber biasa tapi tebal, namun di versi yang kedua ini sudah diubah, yaitu kabelnya itu sudah dilapisi dengan kain nilon atau yang biasa kita sebut dengan kabel braided. Overall experience saya dalam menggunakan keyboard ini cukup mengasihkan dan juga bikin betah untuk mengetik dalam jangka waktu yang lama. Nah, harga keyboard ini, harga aslinya adalah Rp415.000. Cuman saya sarankan teman-teman untuk membeli keyboard ini pada saat mendekati hari Harbolnas atau bahkan tepat pada hari Harbolnas, karena pada event tersebut harga yang dipatok untuk keyboard ini adalah 400.000 kembali Rp1.000. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman memiliki kupon potongan harga, nah teman-teman bisa mendapatkan harga keyboard ini bahkan setengah harganya dari harga yang dipatok. Andai kata saja harga yang dipatok itu 400.000 kembali 1.000. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai kupon diskon, itu bisa saja teman-teman hanya perlu membayar 200.000 atau 300.000 rupiah. Sekian review keyboard mechanical Digital Alliance MechaWarrior X RGB dari saya. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, subscribe kalau menurut teman-teman channel ini adalah channel yang bermanfaat. Saya Sandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.